adik-adik sekalian, jumpa lagi dalam siaran online Sekolah Minggu Jemaat GPM Taar Jenjang Anak Kecil. Ada sukacita adik-adik? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ya, adik-adik sekalian, di hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa dan doa ini akan dibawakan oleh Kakak Cia. Oke, baik adik-adik yang Tuhan, di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita ada dalam doa, kita langsung minta sikap adik-adik berdoa untuk kita akan mulai dalam doa. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Bapak anugerahkan untuk hidup dan kehidupan kami, baik pribadi kami bahkan kehidupan keluarga kami, khususnya bagi adik-adik tercinta di Bapak. Bapak yang berkata dalam kerajaan surga, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Untuk itu kembali datang, berkatilah kami, buka otak akal pikiran kami, sehingga apa yang sebenarnya kami baca dan kami dengar bisa bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian adalah Kejadian 33 ayat pertama dan terakhir pada ayatnya yang ke-17 yang berjudul Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di engkau Lea, beserta anak-anaknya di belakang mereka. Dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih Tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah Tuhan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pinggirinku.
Tetapi jawab Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Adik-adik sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 33 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Nah, adik-adik di rumah pernah tidak mendengar atau melihat istilah anak kembar? Nah, seperti halnya di firman Tuhan kita tadi yang menceritakan tentang dua orang bersaudara, yakni Esau dan Yakub, yang memiliki hubungan adik dan kakak. Nah, adik-adik mendengar firman Tuhan itu berkepalakan Yakub berbaik kembali dengan Esau. Tapi di sini kakaknya akan menceritakan kembali bagaimana sampai mereka berdua akhirnya berbaik kembali. Nah, adik-adik sekalian, di dalam kisah ini menceritakan tentang dua orang bersaudara, yakni Esau dan Yakub. Esau sebagai kakak dan Yakub sebagai adik. Nah, mereka berdua dilahirkan dari ayahnya yang bernama Ishak dan ibunya yang bernama Ribka. Ibunya sangat-sangat menyayangi anaknya yang bungsu yang bernama Yakub. Apa saja yang diminta oleh Yakub pasti langsung dipenuhi. Tapi bukan berarti ketika mamanya Ribka menyayangi adiknya Yakub, lalu si Esau ini akhirnya cemburu atau emosi, tidak sama sekali. Sampai akhirnya si ayah Ishak jatuh sakit dan penglihatannya menjadi buram. Nah, di saat itu adik-adik tahu si ayah Ishak ini meminta kepada Esau untuk pergi berburu untuk disembelihkan dombanya dan dimasak untuk dijadikan makanan yang sangat lezat untuk si ayahnya, dan kemudian untuk juga bisa diberkati si Esau tersebut. Namun adik-adik, ketika mendengar hal itu, si ibu Ribka kemudian menyusun rencana untuk apa? Untuk menipu si ayah Ishak ini. Nah, adik-adik, ibunya Yakub dan si Yakub menyusun rencana. Ibunya Ribka memasak seekor domba yang kemudian disuruhnyalah si Yakub untuk memberikannya kepada ayahnya si bapak Ishak tadi. Nah, adik-adik tahu kelanjutannya? Nah, si bapak Esau ini tidak tahu menahu bahwa Ribka dan si Yakub menyusun rencana yang jahat. Yakub membuat jubah dari bulu domba yang kemudian dipakainya, dan ayahnya sama sekali tidak mengetahui bahwa itu adalah Yakub, yang dikiranya adalah Esau anaknya yang sulung. Dan kemudian adik-adik, bapak si Ishak ini memberkati si Yakub. Mendengar hal itu, Esau menjadi sangat marah. Dan Esau mencari Yakub, namun tidak mendapatinya sama sekali. Karena apa? Karena si Yakub sudah kabur ke rumah pamannya Laban. Dari sejak saat itu adik-adik, mereka tidak pernah bertemu. Dan ketika sampai pada pembacaan kita tadi, akhirnya mereka berjumpa. Namun yang sangat ditakuti Yakub adalah balas dendam dari kakaknya Esau. Namun apa adik-adik? Tidak sama sekali yang dipikirkan oleh si Esau kakaknya. Adik-adik, dari firman Tuhan kita tadi bahwa Yakub berbaik kembali dengan Esau. Namun karena ketakutannya, maka si Yakub ini membawa sekitar 400 orang yang dibuatnya dalam berbarisan. Nah, yang pertama adalah Yakub dan diikuti oleh budak-budak beserta anaknya. Kemudian yang paling akhir adalah istrinya Rahel bersama dengan anaknya Yusuf. Adik,
Yakub menyuruh mereka semua untuk bersujud dan meminta maaf kepada Esau. Namun Esau sama sekali tidak membenci atau memusuhi adiknya. Dia bahkan menyuruh Yakub untuk tidak boleh memberikan apa yang dipunyai oleh Yakub yang ada padanya. Tetapi dia hanya memeluk, mencium, bahkan dia menangis karena barulah didapatinya saudara yang telah melarikan diri itu. Dan akhirnya apa adik-adik? Mereka berbaikan. Mereka saling kembali menyayangi dan saling memaafkan. Nah, adik-adik tahu apa arti dari cerita ini? Kita diajarkan sebagai anak-anak Kristen untuk saling memaafkan, tidak boleh saling membenci. Kita harus saling memahami, saling menyayangi. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan lebih dulu memaafkan kita dan lebih dulu memberikan kita nafas hidup sehingga kita tidak boleh saling membenci antar sesama kita. Nah adik-adik, di sekolah guru juga pernah membuat salah. Di rumah orang tua juga pernah membuat salah. Adik-adik di rumah juga pasti pernah juga berbuat salah, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tapi apa yang mau dikatakan firman Tuhan hari ini kepada kita? Kita harus saling menyayangi, saling memaafkan, saling mencintai, dan kita harus jujur. Jujur itu nomor 1 dan tidak boleh berbohong. Oke adik-adik, itu materi kita di hari ini, dan KKG punya 3 pertanyaan untuk adik-adik harus kerjakan di rumah ya. Nah dicatat ya. Yang pertama, sebutkan alasan mengapa Esau sangat marah dengan Yakub. Yang kedua, sebutkan bagaimana cara Yakub meminta maaf kepada Esau. Nah yang ketiga, berikan contoh bagaimana sikap hidup untuk saling memaafkan baik di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Oke, KKG tunggu ya, di minggu depan harus dikumpul loh, jangan lupa. Ya adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan bersama cerita yang sangat indah, yaitu Esau dan Yakub. Jadi adik-adik sekalian, dari cerita tadi adik-adik semua diajarkan supaya tidak boleh berbohong. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar lagu baru ya. Adik-adik semua ikut bersama kakak-kakak pengasuh ya. Oke? Akulah si anak sulung, namaku Esau, suka berburu. Ku terima dari Yakub sup kacang merah, ku berikan hak sulung pada adikku. Akulah si anak bungsu, namaku Yakub, suka di rumah. Ku berikan pada Esau sop kacang merah, ku terima hak sulung dari kakakku. Masih ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Hui, hui, hui. Ya adik-adik sekalian, sekian dulu perjumpaan kita dalam siaran online Sekolah Minggu Jemaat GPM TAR Jenjang Anak Kecil. Nah adik-adik, sebelum kita tutup, kita akan ada dalam doa bersama, dan doa ini akan dibawakan oleh kakak pengasuh Mita. Mari katong siapkan katong pendiri dan katong ada dalam doa. Tetapi sebelum itu Ibu pengasuh minta semua duduk yang manis, yang baik, tenang, lipat tangan, tutup mata untuk katong ada dalam doa. Mari katong berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, di saat ini lagi Tuhan Yesus, kami telah diberikan waktu dan kesempatan, kami telah menyelesaikan kegiatan kami di hari ini. Kiranya apa yang kami berikan kepada anak-anak kekasih kami di hari ini, lewat firman Tuhan, bahkan juga cerita tentang Tuhan Yesus yang telah kami sampaikan tadi, lewat cerita Esau dan Yakub, kiranya anak-anak terkasih kami dapat menerima itu dan mengerti, dan mereka akan mengambil semua itu untuk menjadi pelajaran dalam kehidupan
kehidupan mereka dari hari ke hari. Kiranya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, anak-anak yang dengar-dengaran kepada para guru maupun juga para pengasuh. Bahkan semua orang yang ada pada lingkungan-lingkungan kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur karena campur tangan kasih Tuhan Yesus, kami tetap masih saat ini diberikan kesempatan, diberikan berkat yang terbesar, yaitu berkat nafas yang sampai hari ini kami masih menikmati. Tuhan Yesus, di saat ini kami juga tak lupa mendoakan kehidupan kami masing-masing, kehidupan anak-anak terkasih kami, mulai dari rumah yang pertama sampai dengan rumah yang terakhir. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak terkasih kami ini semua dalam tugas dan tanggung jawab mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam tumbuh kembang mereka, sertai mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa kepada orang tua kami, orang tua daripada anak-anak kekasih kami ini, dari rumah yang pertama sampai dengan rumah yang terakhir, dengan segala tugas dan tanggung jawab, bahkan pekerjaan yang Tuhan Yesus limpahkan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, bahkan juga dalam kehidupan keluarga orang tua daripada anak-anak kekasih kami ini masing-masing. Tuhan Yesus, di saat ini kami juga tak lupa mendoakan kehidupan daripada Komisi Anak dan Remaja Jemaat GPM Ta'ar. Kami juga tak lupa mendoakan pimpinan Jemaat GPM Ta'ar bersama dengan para pelayan. Kami juga tak lupa mendoakan ibu pembimbing kami. Dengan segala tugas dan tanggung jawabnya, kami menyerahkan ibu terkasih kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan pengasuh kami, mulai dari jenjang anak indria sampai pada jenjang anak remaja, dengan semua yang mereka lakukan dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, meskipun dalam tahun 2020 ini kami diterpa oleh tantangan virus corona, yang mana Tuhan membuat aktivitas kami semua yang tidak dapat kami lakukan untuk bersekolah maupun apa saja. Tetapi kami berterima kasih karena sampai saat ini kami tetap masih ada untuk melakukan aktivitas kami meskipun terbatas. Lalu Tuhan Yesus, mari datang, kami juga menyerahkan kehidupan kami, kehidupan negara kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya semua ini Tuhan berkati dan Tuhan mau ampuni segala salah dan dosa kami. Kiranya semua tantangan, bahkan semua yang terjadi tentang virus corona di dalam tahun 2020 pada negara kami ini dapat berakhir. Kiranya semua aktivitas kami berjalan dengan damai dan selamat. Lalu Tuhan Yesus, inilah kami dengan doa yang kami sampaikan kepadamu di saat ini. Ampuni segala salah dan dosa kami yang telah kami lakukan, yang telah menduka citakan hati-Mu Tuhan Yesus, bahkan menduka citakan hati orang tua kami, guru-guru kami, para pengasuh kami, maupun semua orang yang ada di lingkungan kami, lewat sikap, tutur kata, perilaku kami. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni kami, dan mari Tuhan Yesus terimalah doa kami di saat ini. Kami berdoa bukan dengan nama lain, tapi dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.